Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara sharing session dengan tema pengenalan MBIS Market dan cara transaksi. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya moderator dalam acara pagi ini. Nama saya Gusti Nadia Perwanti, selaku tim lead dari Provinsi Kalimantan Selatan. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi ini. Pertama, sambutan. Kedua, penyampaian materi. Ketiga, sesi tanya jawab. Dan keempat, penutup. Baik, kita langsung masuk ke acara pertama, yaitu sambutan. Pada sesi acara selanjutnya, dari Ketua Pelaksana kepada Bapak Gusti Made Priya Nugraha, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu baru saja mendapat linknya atau kabarnya. Kami mohon maaf untuk hal ini. Namun, saya mewakili MBIS Market bersama Ibu Nadia dan tim mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di pagi ini dan sudah berkenan untuk meluangkan waktu. Akan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sesi Zoom pagi ini, terutama dari sisi Bapak Ibu sebagai penjual ataupun pembeli. Kita akan membahas kedua hal atau kedua sisi. Pertama, nanti akan ada pengenalan mengenai MBIS Market. Beberapa Bapak Ibu mungkin sudah sangat mengetahui tentang MBIS Market, tapi mungkin ada beberapa yang baru sedikit mendengar tentang MBIS Market. Saya akan memperkenalkan MBIS Market kepada Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kami menyebutnya pemeriksaan akun. Biasanya ini untuk memastikan bahwa akun yang Bapak Ibu buat, baik sebagai pembeli ataupun penjual, sudah lengkap. Sehingga nantinya transaksi itu dapat dilakukan dengan baik. Kemudian barulah nanti di sesi ketiga, kita akan melakukan sesi transaksi atau simulasi transaksi. Yang dimulai tentu dari sisi pembeli dan akan direspon dari sisi penjual. Dan akan ada sesi tanya jawab juga, baik itu di antara sesi ataupun di akhir sesi. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu memperhatikan atau mengikuti kegiatan Zoom ini dengan baik, sehingga nantinya setelah Zoom ini berakhir, Bapak Ibu bisa melihat akun, memastikan akunnya, dan bisa menjalankan transaksi. Oke. Ibu Nadia, demikian saja dari saya agar kita tidak terlalu banyak membuang waktu. Silakan Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Berikut kita masuk ke penyampaian materi, yaitu hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok sharing session, yakni dengan materi pengenalan MBIS Market dan cara transaksi, yang akan disampaikan langsung Bapak Gusti Made Priya Nugraha, selaku Regional Manager MBIS Market. Kami persilakan. Baik, saya akan mulai di sesi pertama ya, Bapak Ibu. Mungkin beberapa Bapak Ibu yang tidak mendengar, mungkin boleh diperhatikan lagi dari sisi audionya, ya, ataupun koneksinya. Jadi mohon dipastikan kembali koneksinya, atau mungkin dapat bergabung juga melalui handphone jika koneksinya lebih baik. Di sesi pertama, saya akan mempresentasikan mengenai MBIS Market terlebih dahulu. Kita akan meringkas pengenalan MBIS Market agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Sudah terlihat nih Bapak Ibu ya. Nih. Saya akan mulai dari perkenalan MBIS Market. Yang pertama, MBIS Market adalah sebuah platform marketplace di mana kami saat ini sudah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengadaan pemerintah. Dan sejak tahun 2020, MBIS Market telah melayani
puluhan hingga ratusan, baik pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kementerian, ataupun lembaga. Beberapa fitur utama dari MBIS Market, ini fitur yang sangat penting dalam proses pengadaan. Saya yakin Bapak Ibu melakukan ini semua, yaitu proses negosiasi. Bapak Ibu memiliki anggaran, kemudian harus pembeliannya sesuai anggaran tersebut, maka perlu dilakukan negosiasi. Dan dalam platform MBIS Market, negosiasi online itu dapat dilakukan langsung antara pembeli dan penjual. Bapak Ibu tidak bernegosiasi ke MBIS, tetapi antara Bapak Ibu pembeli dan penjual. Hal lainnya dari MBIS Market yang juga sangat menjadi perhatian, baik dari pembeli ataupun khususnya penjual, adalah kecepatan pembayaran. Di MBIS Market, kami berfokus di mana pembayaran itu ditujukan kepada penjual. Kami, MBIS Market, tidak menerima pembayaran dari Bapak Ibu. Kami tidak menahan uang Bapak Ibu. Pembayaran akan ditujukan kepada Bapak Ibu, baik itu melalui rekening bank, jika belum tersedia pembayaran virtual account bank daerah, ataupun melalui saldo penjualan. Saldo penjualan ini adalah saldo penjualan Bapak Ibu penyedia. Pembayaran dari pembeli akan langsung masuk ke saldo penjualan. Di saldo penjualan, Bapak Ibu akan langsung dapat menarik uangnya. Jadi tidak akan ada penahanan dana oleh MBIS Market. Satu-satunya penahanan dana adalah berkaitan dengan verifikasi penerimaan pesanan saja. Ini tentu untuk melindungi pembeli dan penjual. Beberapa fitur lain untuk menyesuaikan dengan pengadaan pemerintah akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian siapa saja yang sudah menggunakan MBIS Market? Saat ini MBIS Market sudah digunakan oleh 29 provinsi, termasuk ratusan kabupaten dan kota dari berbagai provinsi. Dan mungkin pemerintah daerah Bapak Ibu di sini atau pembelinya Bapak Ibu juga sudah bergabung di MBIS Market. Itu kami akan memperluas pasar bukan hanya ke pemerintah daerah, namun juga ke berbagai kementerian dan lembaga. Mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa kementerian dan lembaga itu hanya ada di pusat atau di Jakarta. Tetapi sebenarnya ada berbagai unit kerja dari kementerian yang ada di daerah Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu pasti berkaitan dengan kantor pajak Pratama. Ya, kemudian ada juga kantor imigrasi. Ada juga universitas negeri, baik itu dikelola oleh kementerian ataupun non-kementerian. Termasuk juga kantor pertanahan, saat Bapak Ibu mengurus tanah. Ya, kemudian pembangunan yang berkaitan dengan PUPR, termasuk juga biasanya ada Lokapom, Badan Pusat Statistik, dan lain-lain. Ada banyak unit kerja dari kementerian dan lembaga yang juga dapat terdaftar di MBIS Market, sehingga memperluas pasar bagi Bapak Ibu penyedia. Kemudian, apa yang menjadi pembeda antara MBIS Market dan marketplace lain, ataupun PPMSE lain? Mungkin di daerah Bapak Ibu ada PPMSE lain ya yang memperkenalkan diri ataupun mengajak Bapak Ibu. Tetapi MBIS Market memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di mana yang pertama, yang paling penting adalah kami menerapkan pure marketplace model atau model marketplace murni, di mana pembeli langsung bertransaksi dengan penjual. Transaksi ini termasuk memilih penyedia, memilih barang, melihat harga, bernegosiasi, bertransaksi, termasuk juga pembayaran. Jadi kami salah satu-satunya platform di toko daring yang menerapkan prinsip ini. Bapak Ibu tidak akan bertransaksi dengan MBIS Market. Bapak Ibu tidak perlu mempertimbangkan bagaimana MBIS Market-nya. Ya, Bapak Ibu silahkan mengambil keputusan kewenangan dari Bapak Ibu sendiri. Kami tidak akan mengintervensi transaksi yang dilakukan antara Bapak dan Ibu, baik sebagai pembeli ataupun penjual. Kemudian yang kedua, adanya manajemen persetujuan. Ini untuk sisi pembeli. Di sisi pembeli, dalam pengadaan pemerintah, ada proses persetujuan.
dari PPK atau pejabat pembuat komitmen. Di sini ada pejabat pengadaan di proses awal. Pejabat pengadaan ini bertugas untuk mencari pengadaannya, dalam artian mencari penyedianya, produknya, harganya. Tetapi keputusan transaksi atau komitmen itu ada di PPK. Selama ini, proses persetujuan itu dilakukan secara manual. Artinya, PPK harus hadir di tempat untuk menandatangani atau memberikan cap. Di MBIS Market, fitur manajemen persetujuan tersedia, sehingga PPK dapat menyetujui transaksinya melalui sistem. PPK tidak perlu lagi hadir di kantor untuk dapat menyetujui transaksi, sehingga pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Apakah fitur ini ada efeknya bagi penjual? Tentu, karena Bapak Ibu jadi lebih singkat proses menunggunya. Tidak perlu lagi menunggu. Mungkin di pengadaan manual kemarin masih ada proses bertanya, Pak, pengadaannya jadi atau tidak? Kemudian pembelinya bertanya, menyampaikan bahwa kami masih menunggu PPK kami karena sedang di luar kota atau sedang ada kegiatan. Hal inilah yang dapat dikurangi, ya, sehingga proses pengadaan lebih cepat. Yang ketiga, sesuai dengan tata kelola keuangan di pemerintahan, pembayaran ini cenderungnya akan dilakukan di belakang. Di MBIS Market, kami menyediakan fitur termin pembayaran di mana pengajuan dilakukan oleh pembeli. Misalkan saya mengajukan kepada Bapak Ibu, saya akan membayar 60 hari. Di sisi Bapak Ibu sebagai penjual dapat merespon termin pembayaran ini. Bapak Ibu dapat setuju ataupun merubah, sehingga di sana akan ada kesepakatan pembayaran. Pertimbangan dan keputusan akan dikembalikan kepada Bapak dan Ibu pembeli dan penjual. Pembeda lainnya, pembayaran langsung, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ada kecenderungan atau ada ketakutan bahwa MBIS akan menahan dana. Dan ini tidak terjadi. MBIS Market tidak pernah dan tidak akan menahan dana Bapak Ibu, selain untuk proses verifikasi penerimaan pesanan. Dan pembeda keempat, yang juga penting dari sisi pembeli dan penjual, adalah kepatuhan pajak. MBIS Market berkomitmen untuk patuh atas regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia ataupun pajak daerah, di mana kami menyediakan fitur konfigurasi pajak, fitur pembayaran pajak oleh MBIS Market untuk mengakomodasi kepatuhan pajak Bapak dan Ibu. Kami sudah berjalan sejak tahun 2020 dan sangat pas dalam penggunaan proses pengadaan pemerintah. Kami tentu tidak akan mengintervensi transaksi antara Bapak Ibu pembeli dan penjual. Silakan mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam proses transaksi. Kemudian fungsi apa saja yang ada di MBIS Market? Selain tadi saya sudah menyebutkan pembeda, beberapa fitur, tapi akan saya tegaskan kembali, karena kami mengintegrasikan 3 fungsi di MBIS Market. Dan ini tentu akan sangat membantu pelaku bisnis dalam proses pengadaan digital. Yang pertama, proses pengadaan. Bapak Ibu, mengenai proses pengadaan tentu ada proses pencarian barang, pencarian harga, proses negosiasi, proses persetujuan, ataupun ada dokumen-dokumen sebagai proses pertanggungjawaban. Fitur ini atau fungsi ini tersedia di MBIS Market, sehingga dapat mengakomodasi sebagian besar proses pengadaan Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah fungsi direktori bisnis. Ini adalah Bapak Ibu penjual, di mana Bapak Ibu tidak hanya terdaftar nama toko dan alamat atau nomor telepon, tetapi Bapak Ibu membuka toko, mengupload produk, menetapkan harga. Jadi pembeli akan bisa melihat toko online Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, fungsi transaksi. Artinya pembeli tidak hanya atau tidak perlu melihat
nama toko, nomor telepon Bapak Ibu, kemudian menghubungi di WhatsApp, itu tidak, tetapi pembelinya langsung bertransaksi di dalam sistem. Contohnya, melihat barang Bapak Ibu, membeli, bernegosiasi, menjalankan fungsi pengadaan, mencapai kesepakatan harga dan transaksi, kemudian ada dokumen yang dapat digunakan dalam proses pertanggungjawaban. Jadi integrasi 3 fungsi ini akan membantu proses pengadaan Bapak Ibu yang dulunya beralih dari manual, sekarang ke digital. Beberapa fitur lain di MBIS Market berkaitan juga dengan PMK 58. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar PMK 58 tahun 2022. Regulasi ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kementerian Keuangan, di mana secara sederhana pemungutan pajak PPN dan PPH dilakukan oleh MBIS Market. MBIS Market akan memungut, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak atas transaksi. Regulasi ini dikeluarkan untuk membantu bendahara serta penjual yang kemarin direpotkan dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Sekarang tugas itu diserahkan ke PPMSE, atau dalam hal ini ke MBIS Market. Sehingga Bapak Ibu bendahara dan penyedia berkurang tugasnya dari sisi perpajakan. Dan salah satu syarat dapat digunakannya fitur ini dalam MBIS Market adalah pembayaran harus dilakukan secara online melalui virtual account ataupun kartu kredit pemerintah. Kami tidak dapat menjalankan fungsi ini jika Bapak Ibu masih melakukan pembayaran melalui transfer. Kami tidak akan dapat memungut, menyetor, dan melaporkan pajak-pajak atas transaksi yang dibayarkan melalui metode transfer. Dan fitur ini tersedia di sistem dengan memilih pilihan MBIS Market sebagai WAPU atau wajib pungut. Di sesi ketiga saat transaksi nanti saya akan memperlihatkan fitur PMK 58 kepada Bapak Ibu. Fitur lain yang berkaitan dengan pajak, adanya fitur konfigurasi pajak. Ini poin pertama dari konfigurasi pajak dilakukan oleh Bapak Ibu penyedia. Saat Bapak Ibu mengupload produk, nantinya Bapak Ibu akan diminta untuk mengatur pajak. MBIS Market memiliki pilihan pajak yang dapat dipilih. Dan pilihan ini cukup mengakomodasi pajak-pajak yang sering terjadi pada transaksi pemerintah. Tujuannya adalah agar pajak-pajak ini muncul pada transaksi. Baik itu PPN, PPH pasal 22, PPH pasal 23, ataupun PPH pasal 4 ayat 2. Nantinya akan muncul pajak-pajak atas transaksi. Kenapa pajak itu sebaiknya dimunculkan? Ini tentu akan memudahkan. Pertama, memudahkan dari bendahara untuk melihat pembayaran pajak, dan kedua adalah akuntabilitas dan transparansi transaksinya. Sehingga pembeli penjual tahu berapa harga barangnya, berapa PPN-nya, berapa PPH-nya. Dengan munculnya pajak-pajak ini, maka nantinya akuntabilitas dan transparansi transaksi itu akan terjaga. Dan ini menurut kami sangat penting. Sehingga Bapak Ibu dari sisi penjual agar mengatur pajak, dari sisi Bapak Ibu pembeli agar juga meminta untuk memunculkan pajak-pajak atas transaksi. Dan untuk memudahkan penggunaan MBIS Market bagi Bapak Ibu, kami telah meluncurkan aplikasi MBIS Market untuk Android. Bapak Ibu sekarang yang pakai Android bisa langsung masuk ke Google Play Store dan mencari MBIS Market. Bagi Bapak Ibu penyedia, nantinya akan dapat mengelola produk, baik itu mengupload, mengganti stok, merubah harga, ataupun merespon transaksi dari pembeli. Dari sisi pembeli, aplikasi dapat digunakan untuk meminta persetujuan atau memberi persetujuan oleh PPK dan merespon transaksi sesuai dengan proses-proses yang terjadi.
dengan adanya aplikasi dari versi Android, Bapak Ibu tidak perlu lagi membuka laptop atau membuka komputer, tidak perlu lagi khawatir berada di mana, karena Bapak Ibu akan dapat bertransaksi melalui handphone dimanapun Bapak Ibu berada selama terkoneksi dengan internet. Di sesi dari presentasi ini, saya akan masuk ke sesi bela pengadaan, terutama khususnya bagi Bapak Ibu pembeli. Ya, di dalam penggunaan bela pengadaan atau toko daring saat ini tidak diperlukan lagi adanya proses PKS dan MOU sesuai dengan arahan LKPP. Bapak Ibu dari sisi pembeli dapat langsung menggunakan MBIS Market dan kami sarankan untuk mengirimkan surat kepada kami. Cukup seperti surat pemberitahuan saja bahwa misalkan pemerintah daerah A akan menggunakan MBIS Market. Surat ini akan menjadi dasar bagi kami untuk dapat memberikan pelayanan ekstra kepada Bapak Ibu. Misalkan pengiriman data transaksi kepada bagian pengadaan, sesi pendampingan, dan sesi lainnya. Dan di dalam ekosistem toko daring MBIS Market, Bapak Ibu pembeli dapat langsung menggunakan ekosistem yang sudah terbentuk, penyedia yang sudah ada, ataupun Bapak Ibu penjual bisa mulai memperkenalkan tokonya ke pembeli yang sudah terdaftar di MBIS Market. Bagaimana dengan prosesnya? Proses toko daring. Ini dari sisi pembeli sangat penting. Di dalam toko daring, ada 4 program yang dicanangkan oleh LKPP. Yang pertama, bela pengadaan, PDN non-UMK, kurasi lokal, dan kurasi lainnya. Untuk saat ini, kita akan berfokus ke bela pengadaan, karena 3 lainnya ini masih dalam pengembangan LKPP. Untuk bela pengadaan, pengguna yang paling penting dari sisi pembeli adalah pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan tentu memiliki akun LPSE, di mana para pejabat pengadaan ini harus masuk ke LPSE dan mengaktifkan bela pengadaan. Akan ada panduannya, di sesi akhir akan saya sampaikan. Maaf, di sesi kedua. Namun, poin pentingnya adalah Bapak Ibu harus mengaktifkan akun LPSE. Kemudian mengaktifkan bela. Kemudian proses berikutnya adalah membuat akun MBIS Market. Akun MBIS Market setelah lengkap, setelah dibuat, maka selanjutnya akan diintegrasikan melalui single sign-on ataupun API reporting. Bapak Ibu yang sudah punya akun LPSE, sudah punya atau sudah aktif bela pengadaannya, harus mengintegrasikan dengan akun MBIS Market-nya. Faktor ini sangat penting karena inilah yang menjadi dasar bahwa transaksi Bapak Ibu dapat diakui sebagai transaksi bela pengadaan atau toko daring. Misalkan Bapak Ibu sudah buat akun MBIS Market tapi belum terintegrasi, maka pencatatan transaksi toko daring itu tidak dapat dilakukan. Saat ini LKPP mewajibkan proses transaksi awal dilakukan melalui login LPSE. Ini sangat penting untuk mengaktifkan dan mengintegrasikan akun LPSE dan MBIS Market Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana dengan penyedia? Apakah penyedianya harus ke LPSE atau ke LKPP? Tidak. Bapak Ibu penyedia cukup terdaftar di MBIS Market saja. Karena MBIS Market sudah terintegrasi dengan sistem bela pengadaan, maka nantinya para pembeli dapat melakukan pencarian produk atau nama toko Bapak Ibu melalui login bela pengadaan. Bapak Ibu cukup terdaftar di MBIS Market saja. Setelahnya, maka pejabat pengadaan dapat melakukan transaksi di MBIS Market melalui bela pengadaan. Dan satu catatan penting, untuk transaksi bela pengadaan ini memiliki batas transaksi 200 juta rupiah. Kita berlanjut bagaimana dengan progres MBIS Market. Progres MBIS Market hingga saat ini, saya mohon maaf karena angka ini masih menggunakan angka bulan Mei 2022, terlihat 300 miliar, namun
hingga saat ini transaksi MBIS Market ini sudah mencapai 1,2 triliun. Dan kami adalah platform dengan nilai transaksi terbesar di toko daring. Nilai transaksi terbesar ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa MBIS Market adalah platform yang sesuai untuk proses pengadaan Bapak dan Ibu, dan dengan segala fitur ataupun pelayanan dari tim account eksekutif serta tim pendukung kami. Bapak Ibu, silakan menggunakan MBIS Market dalam menjalankan program bela pengadaan. Kemudian kita berlanjut lagi dengan kategori yang ada di toko daring. Saat ini sudah tersedia 14 kategori yang dapat ditransaksikan di MBIS Market dalam toko daring. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, namun kategori ini sudah sangat luas, sudah memiliki jangkauan kategori yang sangat luas, termasuk misalkan lintas provinsi ataupun lintas pulau, seperti misalnya pembelian atau transaksi hotel, wisma ataupun apartemen atau akomodasi untuk perjalanan dinas. Kemudian satu kategori baru adalah pertanian dan peternakan, misalkan benih, bibit, kompos, pestisida, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan. Lainnya berkaitan dengan jasa kreatif, sini. Misalkan adanya kebutuhan untuk membuat event, desain, fotografi, dan lain-lainnya ya. Jadi kategorinya sudah sangat luas, bahkan di regulasi EKPP yang terakhir menyebutkan sebenarnya tidak disebutkan adanya kategori, namun selama itu produk dalam negeri, maka itu bisa ditransaksikan di toko daring. Bapak Ibu penyedia yang memiliki usaha atau produk yang masuk dalam 14 kategori ini, atau produknya adalah PDN, silakan mengupload produknya sebanyak-banyaknya di MBIS Market, karena semakin banyak kan semakin menarik bagi pembeli, dan juga akan memberikan keyakinan bagi para pembeli. Berikutnya nilai tambah. Saya akan jelaskan sedikit saja karena ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, tidak adanya biaya transaksi atau bebas biaya bagi pembeli. Bapak Ibu pembeli silakan bertransaksi di MBIS Market tanpa dikenakan biaya apapun. Silakan menggunakan fasilitas pembayaran di belakang dan bernegosiasi secara langsung kepada penyedia. Keunggulan lain berkaitan dengan koneksi bank daerah. Ini untuk menyediakan pembayaran online. Di kuartal 4 ini, kami telah memulai diskusi kembali dengan bank-bank daerah, beberapa bank daerah, untuk memastikan penyediaan fitur pembayaran online. Sehingga nantinya pembeli, Bapak Ibu bendahara, tidak perlu lagi transfer, tidak perlu lagi konfirmasi pembayaran. Bapak Ibu akan dapat membayar melalui channel online untuk MBIS Market. Keunggulan lain perpajakan, silakan memunculkan pajak atas transaksi, baik itu pajak pusat ataupun pajak daerah. Silakan bertransaksi langsung dengan penyedia, dan silakan memanfaatkan fitur persetujuan untuk mempercepat proses persetujuan dari PPK. Dan keunggulan lain, sempat saya sampaikan juga, mengenai laporan dan analisa. Ini biasanya dibutuhkan dari sisi pembeli, baik itu untuk evaluasi ataupun kegunaan lain di internal. Kami dapat mengirimkan data transaksi kepada Bapak Ibu. Kami akan mengirimkan melalui bagian pengadaan, karena satu pintu. Dan nantinya bagian pengadaan dapat mengevaluasi ataupun dapat memberikan data tersebut kepada para OPD. Ini salah satu keunggulan, karena program-program di pemerintah tentu dilakukan evaluasi, melihat progresnya, sehingga dengan data yang disediakan oleh MBIS Market ini akan membantu Bapak dan Ibu. Kita berlanjut, ini sekaligus Bapak Ibu dapat memeriksa lagi, dapat mengingat lagi apakah di dalam akun Bapak Ibu sudah ada 3 pengguna ini. Dari sisi pembeli, PP tentu harus terdaftar, pejabat pengadaan.
kemudian ada PPK atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sebagai penyetuju. Dan yang ketiga adalah bendahara, baik itu bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. 3 pengguna ini kami sarankan terdaftar di dalam akun Bapak Ibu pembeli. Dan tentu penyedia juga harus terdaftar. Bagi Bapak Ibu penyedia yang mungkin di sesi ini baru pertama kali mengetahui MBIS Market, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus terdaftar, harus membuka toko. Karena nantinya transaksi akan dilakukan secara digital. Kami akan membantu proses pendaftaran Bapak Ibu pembeli, baik misalkan nanti Bapak Ibu pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk pelatihan bersama, ataupun Bapak Ibu dapat mendaftar di sesi pelatihan online kami. Jika di daerah Bapak Ibu terdapat tim kami, tim account eksekutif kami, tim account eksekutif kami juga akan membantu mendampingi proses pendaftaran Bapak dan Ibu. Proses pendaftaran akan dilakukan secara online dan mandiri. Online artinya melalui sistem, dan mandiri artinya Bapak Ibu yang melakukan pendaftaran. Kami tidak menerima dokumen Bapak Ibu dan tidak melakukan pendaftaran, tetapi pendaftaran dilakukan sendiri oleh Bapak dan Ibu. Namun tentu kami dapat mendampingi proses tersebut. Saya akan berlanjut ke peran atau tugas dari setiap pengguna. Ini sekaligus merefresh kembali kenapa akun Bapak Ibu harus mencakup PPK dan bendahara. Yang pertama, pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ini bertugas sebagai pembuat akun. Kita pakai contoh misalkan Dinas Kesehatan. Maka Dinas Kesehatan ini akun MBIS Market-nya dibuat oleh pejabat pengadaan. Kemudian pejabat pengadaan mendaftarkan PPK atau PA atau KPA dan bendahara di akun Dinas Kesehatan. Jadi Bapak Ibu kalau di sini kemarin ada PPK yang buat akun sendiri, maka mohon disampaikan ke pejabat pengadaannya agar menambahkan Bapak dan Ibu di dalam akun yang sudah dibuat. Bapak Ibu tidak membuat akun sendiri. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus berada di satu rumah, yaitu Dinas Kesehatan, agar nantinya fitur manajemen persetujuan itu dapat berjalan. Dan tugas terakhir dari pejabat pengadaan adalah melakukan pesanan dan negosiasi dengan penyedia, sampai nanti mendapatkan harga, kuantitas, ataupun pertimbangan lain dalam proses pengadaan. Tugas PP hanya mencari barang saja dan mendapatkan harga sesuai anggaran. Untuk proses komitmen atau proses pembuatan PO atau nota pesanan itu dilakukan oleh PPK, memberikan penolakan atau persetujuan atas pembelian dan membuat PO. Setelahnya, tugas berikutnya dari PPK adalah melakukan konfirmasi penerimaan pesanan pada sistem bahwa saya sudah menerima pesanan dari atau yang dikirimkan oleh penyedia. Dan yang ketiga, prosesnya ini adalah alternatif. Jika ternyata pesanan itu ada masalah, maka PPK dapat melakukan komplain melalui sistem. Bapak Ibu penyedia mungkin ada beberapa yang pesanannya belum diterima, ini dapat disampaikan kepada dinasnya melalui akun PPK nantinya untuk melakukan konfirmasi penerimaan pesanan. Dan peran terakhir dari bendahara yaitu memberikan informasi TOP atau jangka waktu pembayaran dan perpajakan. Kenapa informasi ini penting untuk diberikan? Karena informasi jangka waktu pembayaran dan pajak itu dilakukan di awal transaksi oleh pejabat pengadaan. Jadi nanti jangan sampai pejabat pengadaannya memasukkan jangka waktunya 30 hari. Padahal aliran kasnya masih 3 bulan lagi. Atau ternyata pajaknya harusnya PPh 23, 2%. Tetapi pejabat pengadaannya menganggap pajaknya PPh 22, 1,5%. Informasi ini sangat penting dan biasanya didapatkan dari sisi OPD-nya atau bisa melalui bendahara.
Tugas berikutnya dari bendahara adalah tentu melakukan pembayaran kepada penjual. Dan jika pembayaran masih dilakukan melalui metode transfer, maka bendahara perlu melakukan konfirmasi pembayaran via email kepada MBIS Market. Jika ternyata pembayarannya melalui virtual account, kartu kredit, maka tidak diperlukan lagi konfirmasi pembayaran. Karena sistem sudah mendeteksi pembayaran secara otomatis dan juga otomatis mengganti status transaksi Bapak dan Ibu. Ini adalah peran pengguna dari sisi pembeli. Bapak Ibu, pejabat pengadaan di sini atau ada PPK, ada bendahara atau ada yang mewakili, jika sudah membuat akun, nanti kita perhatikan lagi adanya peran dan tugas dari PPK dan bendahara. Di sesi kedua, kita akan masuk untuk melihat atau memeriksa akun-akun dari sisi pembeli dan penjual. Saya berlanjut mengenai persyaratan pendaftaran OPD. Persyaratan seperti yang saya sampaikan, pembuatan akun dilakukan oleh pejabat pengadaan, akan membutuhkan informasi dari pejabat pengadaan terkait, namun juga membutuhkan informasi dari OPD, yaitu NPWP OPD, SKPPK, nomor rekening, dan berkaitan dengan rekening bank, nama dan alamat nomor telepon OPD, serta alamat pengiriman dan penagihan. Dan untuk mendaftarkan PPK dan bendahara, yang dibutuhkan hanyalah nama, email, nomor HP, serta jabatan dari PPK dan bendahara. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan juga. Jadi, PPK dan bendahara ini penting untuk didaftarkan di satu akun yang sama. Setelah proses penambahan akun, maka PPK dan bendahara harus mengaktifkan akunnya melalui email agar pejabat pengadaan dapat mengaktifkan manajemen persetujuan. Saya kembali sedikit, apakah harus ada PPK yang terdaftar? Dari pengalaman kami, tidak semua instansi pemerintah menerapkan adanya persetujuan PPK. Beberapa universitas, jika saya tidak salah, belanja itu langsung diotorisasi oleh pejabat pengadaannya, sehingga tidak diperlukan adanya PPK dalam proses persetujuan. Tapi jika misalkan saya daftarkan PPK juga Pak, agar bisa melihat tagihan, apakah dimungkinkan? Itu tetap dimungkinkan sebagai bahan, sebagai bukan pemeriksa, tetapi untuk memantau ses transaksi Bapak dan Ibu. Kita berlanjut, bagaimana dengan nilai tambah bagi penjual. Saat ini, MBIS Market melalui mitra pendanaan kami dapat memberikan fasilitas pendanaan bagi Bapak Ibu UMKM. Baik itu pendanaan modal ataupun pendanaan KUR dalam program pemerintah. Yang kedua, UMKM Go Digital. Ini bagi Bapak Ibu yang kemarin belum pernah masuk dalam pengadaan pemerintah. Ya, jadi ketika Bapak Ibu terdaftar di MBIS Market, Bapak Ibu akan dapat dilihat oleh seluruh pengguna kami. Ataupun Bapak Ibu yang selama ini hanya bertransaksi dengan satu pemerintah daerah, misalkan Dinas Kesehatan saja, dengan terdaftar di MBIS Market, produk Bapak Ibu dapat dilihat oleh OPD-OPD lainnya, atau bahkan kementerian dan lembaga. Dari beberapa diskusi yang saya lakukan, ada satu penyedia ini mendapatkan pasar baru. Jadi mendapatkan pembeli baru dari transaksinya di MBIS Market. Beberapa lainnya mengenai kecepatan pembayaran, saya tekankan kembali bahwa MBIS Market tidak melakukan penahanan dana. Pembayaran akan dilakukan atau ditujukan kepada Bapak Ibu penyedia melalui transfer langsung ataupun melalui virtual account atau saldo penjualan yang dapat ditarik saat itu juga. Mengenai kepatuhan perpajakan, Bapak Ibu, ini sangat penting bagi Bapak Ibu penyedia untuk memiliki kesadaran untuk memastikan apakah Bapak Ibu ini berstatus pengusaha kena pajak atau bukan. Ya, ini sangat penting.
Bapak Ibu dapat berkonsultasi dengan kantor pajak Pratama mengenai status pajak Bapak dan Ibu. Status ini sangat penting karena nanti saat pendaftaran Bapak Ibu akan memilih status pajak dan implikasinya nanti akan ada di sisi pembeli. Biasanya pembeli akan melihat status pajak penyedianya, PKP atau non-PKP. Awalnya ini berkaitan dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Namun saat ini transaksi yang dilakukan melalui toko daring atau MBS Market, baik itu ke penyedia PKP atau non-PKP, akan dikenakan PPN. Jadi sebenarnya memang tidak membebaskan PPN atas transaksi, namun ini akan berkaitan dengan pembuatan faktur pajak atau proses dari faktur pajak. Jika Bapak Ibu adalah PKP, maka Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak, memberikan faktur pajak kepada pembeli. Bagi Bapak Ibu non-PKP, transaksinya jika memang barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kena pajak, maka akan dikenakan PPN, tetapi pembuatan faktur pajak itu tidak dilakukan. Nantinya pemungutan akan dilakukan oleh bendahara. Nilai tambah lain, Bapak Ibu akan dapat mengakses materi pelatihan ataupun dapat mendaftar sesi pelatihan online dari kami, ataupun mengatur waktu temu jika di daerah Bapak Ibu terdapat tim account eksekutif kami. Kemudian nilai tambah mengenai negosiasi, Bapak Ibu silakan mengambil keputusan negosiasi tanpa adanya intervensi dari MBIS. Yang sempat terjadi itu adalah, Pak, saya terima negosiasi. Saya harus terima atau tidak harga ini? Saya menerima pertanyaan seperti itu, tetapi semua keputusan dikembalikan kepada Bapak Ibu. Apakah mau menerima negosiasi, ataupun mau bernegosiasi dulu, berunding harga, ataupun langsung menolak negosiasi. Dan satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah mengenai termin pembayaran. Pembeli akan mengajukan termin pembayaran kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat merubah termin pembayaran ini, misalkan dari TOP menjadi CBD, tetapi mohon memperhatikan atau mempertimbangkan bahwa di dalam proses pengadaan pemerintah, pembayaran di depan itu tidak dimungkinkan, sangat kecil dapat terjadi. Dan juga proses pembayaran itu dilakukan dengan proses pertanggungjawaban, di mana proses tersebut akan membutuhkan waktu, tergantung dari setiap pemerintah daerah. Sehingga jika Bapak Ibu ingin mengganti misalkan TOP-nya, mohon mempertimbangkan hal-hal ini. Sehingga nantinya transaksi dari sisi pembeli tidak jatuh tempo. Dari sisi pembeli, Bapak Ibu, mohon memperhatikan nanti apakah ada perubahan termin pembayaran yang dilakukan oleh penjual. Jangan sampai nanti di awal mengajukan 60, penyedia ubah 7 hari, tapi Bapak Ibu tidak memperhatikan. Bapak Ibu dapat bernegosiasi mengenai TOP ini. Penyedia dapat merubah TOP dalam proses negosiasi. Dan keunggulan lain atau nilai tambah lain, Bapak Ibu dapat menggunakan MBIS Market sebagai media promosi Bapak Ibu. Jadi kepada kementerian ataupun lembaga ataupun instansi pemerintah yang selama ini Bapak Ibu belum sentuh atau dekati. Dan untuk persyaratan pendaftaran bagi penyedia, kami membagi menjadi 2, yaitu badan usaha atau non-badan usaha. Untuk badan usaha, UD, CV, PT, kami akan membutuhkan NPWP, SIUP, TDP atau NIB, ya, ataupun nantinya satu nomor. Kemudian adanya SPPKP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, bagi Bapak Ibu yang PKP, atau kami menyediakan template surat keterangan non-PKP, bagi Bapak Ibu yang bukan PKP. Pertanyaan yang sering muncul adalah, Pak, saya bayar pajak, saya dapat SPT atau bentuk lain dalam pajak. Apakah artinya saya PKP? Itu tidak. Yang menjadi dasar bahwa Bapak Ibu adalah pengusaha kena pajak adalah SPPKP.
Jika Bapak Ibu tidak memiliki surat pengukuhan ini, maka Bapak Ibu bukanlah pengusaha kena pajak. Dan kemudian persyaratan lain yang biasanya kami wajibkan adalah rekening bank daerah. Hal ini tentu untuk membantu, ya tentu bank daerah itu dibangun untuk membantu perekonomian di suatu daerah, sehingga harapannya perputaran uang itu terjadi di bank daerah. Selain itu, dari sisi Bapak Ibu penyedia, jika menggunakan bank yang berbeda, nantinya akan dipotong biaya transfer antar bank. Karena di dalam anggaran pemerintah itu tidak ada anggaran biaya transfer. Sehingga misalkan nanti Bapak Ibu ada transaksi 100.000, maka ada kemungkinan akan dipotong biaya transaksi. Mungkin nilainya kecil, tapi kalau jika frekuensinya transaksi Bapak Ibu tinggi, maka jika dijumlahkan, diakumulasikan, saya rasa jumlahnya juga akan cukup besar. Jadi Bapak Ibu silahkan mendaftar rekening bank daerah, silahkan mendaftarkan lebih dari satu bank di dalam MBIS Market, misalkan satunya bank daerah, satunya bank nasional, itu dimungkinkan. Nantinya saat merespon PO, Bapak Ibu dapat memilih mau memilih rekening yang mana untuk pembayarannya. Misalkan Bapak Ibu ada transaksi dari Pemda, pemerintah daerah, oh saya akan pilih bank daerah. Atau ternyata pembelinya kementerian, mereka pakai bank BNI, Bapak Ibu silakan memilih rekening bank BNI saat merespon PO. Jadi fleksibilitasnya dimungkinkan di MBIS Market. Kemudian untuk non-badan usaha atau perorangan, Bapak Ibu akan membutuhkan KTP, kemudian NPWP, surat keterangan usaha, IUMK, atau Bapak Ibu yang sudah pernah dengar mengenai OSS, itu dapat digunakan. Kemudian berkaitan dengan pajak akan ada SPPKP atau surat keterangan non-PKP, dan rekening bank daerah atau bank nasional, dan didaftarkan keduanya. Satu hal yang penting bagi Bapak Ibu perorangan di sini adalah NPWP. Tentu kita semua memiliki kewajiban pajak jika memang sudah menjadi subjek pajak dan apa yang kita transaksikan menjadi objek pajak. Karenanya sangat penting bagi Bapak Ibu untuk memiliki NPWP. Dan juga dengan adanya platform fee di MBIS Market dan adanya pajak atas platform fee itu, kami harus memastikan Bapak Ibu mengupload atau memiliki NPWP ini. Hal ini juga akan berkaitan dengan kewajiban perpajakan dari Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu belum memiliki NPWP, saya sarankan untuk segera menghubungi kantor pajak Pratama, ataupun Bapak Ibu dapat mengajukan NPWP secara online. Nantinya NPWP akan dikirimkan ke tempat tinggal, alamat tempat tinggal Bapak dan Ibu. Jika ternyata Bapak Ibu misalkan di sini menggunakan NPWP induk, contohnya usaha ini dimiliki oleh ibu dan menggunakan NPWP suami, NPWP induk itu juga dimungkinkan. Tapi jangan sampai nanti KTP dan NPWP ini tidak berkaitan, karena kita tahu kewajiban perpajakan ini sangat penting. Saya berlanjut mengenai kolaborasi MBIS Market dengan lembaga keuangan, di mana saya sampaikan tadi adanya pendanaan, kemungkinan pendanaan bagi Bapak Ibu. MBIS Market bekerja sama dengan Bank Nobu untuk dapat memberikan kredit usaha rakyat bagi Bapak Ibu dengan bunga 3%, bahkan hingga 3% per tahun per periodenya. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan nilai yang lebih besar, Bapak Ibu dapat memanfaatkan fasilitas dari Investri atau ini pinjaman modal. Dan tentu harapan kami dengan adanya kolaborasi ini dapat membantu Bapak Ibu dalam proses transaksi dan tidak lagi memiliki kendala yang besar dalam penyediaan modal. Kita lanjut. Ini saya cukup rinci menjelaskan kepada Bapak Ibu, harapannya agar dapat gambaran. Dan mengenai produk yang Bapak Ibu upload, di sini saya yakin ada Bapak Ibu penyedia yang produknya diblokir. Ya, saya menerima banyak telepon atau pesan mengenai Pak, produk saya diblokir. Kenapa ya? Ini
Saya jelaskan mengenai mekanisme kurasi. Mismarket akan mengkurasi atau memeriksa produk-produk yang telah diupload. Yang pertama, untuk memastikan 7 barang ini yang dilarang untuk diperjualbelikan tidak tersedia, tidak muncul, tidak tayang. Kemudian Bapak Ibu penyedia mungkin bertanya, Pak, produk saya tidak masuk dalam 7 kategori ini, tapi kenapa diblokir? Selain pemeriksaan barang ilegal atau barang yang dilarang, kami juga memeriksa kesesuaian produk. Contohnya, kesesuaian judul produk, foto produk, dan deskripsi produk. Bapak Ibu yang produknya terblokir mungkin bisa jadi contohnya tidak menuliskan brand, tidak menuliskan merek, ataupun menuliskan tapi salah. Ini salah satu faktor yang penting. Kenapa? Karena pemerintah itu membelinya spesifik. Misalkan saya akan butuh kertas HVS merek Sidu A4 70 gram. Bapak Ibu tidak dapat mengupload kertas HVS 70 gram saja. Karena tidak ada kepastian mengenai brand apa yang akan didapatkan oleh pembeli. Atau gramasenya berapa dari produk ini. Karena itulah kami menyarankan agar Bapak Ibu mengupload foto, brand, deskripsi yang sesuai dengan produk. Jika Bapak Ibu memiliki produk yang umum, misalkan nasi kotak, kami menyarankan agar melengkapi produknya. Misalkan nasi kotak ayam goreng. Fotonya agar menggunakan foto sendiri dan di dalam deskripsi dijelaskan apa saja yang didapatkan oleh pembeli. Kalau ternyata Bapak Ibu punya nasi kotak ayam goreng dengan harga yang berbeda, paket 20 dan 25.000, silahkan mengupload 2 produk ini. Karena isinya berbeda. Jadi Bapak Ibu dapat memperhatikan kesesuaian, ataupun jika Bapak Ibu yang telah diblokir produknya dapat memperhatikan catatan pemblokiran, agar nanti upload berikutnya tidak diblokir. Saya masuk ke dalam alur transaksi, ini gambaran umum saja sebelum nanti kita masuk ke sesi ketiga, di mana para pejabat pengadaan harus masuk melalui LPSI, registrasi bela pengadaan, membuat akun Inbismarket, dan integrasi. Kenapa? Karena proses kedua, yaitu pembuatan RFQ 2 dan 3, ini harus dilakukan dari akun LPSI. Ini adalah salah satu syarat penting kenapa integrasi akun itu harus dilakukan. Ini berkaitan dengan pencatatan serta pengakuan transaksi toko daring Bapak dan Ibu. Setelah membuat permintaan, saya kembali ke nomor 3. Di nomor 3, saat membuat RFQ, nantinya pejabat pengadaan akan memasukkan informasi TOP, jangka waktu pembayaran, dan pajak. Sinilah pentingnya kenapa Bapak Ibu bendahara atau di OPD perlu memberikan informasi TOP dan pajak kepada pejabat pengadaan. Setelah membuat permintaan atau review, penjual akan merespon permintaan tersebut dan membuat penawaran. Penawaran masih akan menggunakan harga tayang, bukan harga negosiasi. Negosiasi akan dilakukan setelah adanya penawaran. Pejabat pengadaan akan memeriksa penawaran, dan untuk transaksi di atas 50 hingga 200 juta, wajib dilakukan negosiasi pada sistem. Ini wajib dari LKPP. Namun, apakah jika transaksi di bawah 50 juta tidak perlu negosiasi? Sebenarnya tidak diwajibkan. Tetapi kalau memang harga produknya masih tinggi, masih di atas pagu, Bapak Ibu silakan mengajukan negosiasi dengan fitur negosiasi. Jika ada negosiasi, nantinya penjual akan mengkonfirmasi. Silakan berdiskusi negosiasi dulu sebelum nanti mengambil keputusan menerima atau menolak. Kita anggap penjual menyetujui negosiasi dan merubah harga, maka akan ada penawaran baru kepada pejabat pengadaan. Selanjutnya, pejabat pengadaan dapat mengajukan negosiasi lagi atau membuat purchase request dan
dan meminta persetujuan ke PPK. PPK selanjutnya akan melihat bisa menolak ataupun membuat PO. Ini jika Bapak Ibu mungkin diingat kembali kemarin sempat ada kendala, Pak, kok persetujuan saya tidak muncul? Kok tidak muncul di sisi PPK? Bisa jadi Bapak Ibu belum mendaftarkan PPK atau PPK-nya terdaftar di luar akun ataupun belum mengaktifkan manajemen persetujuan. Detailnya nanti akan saya jelaskan di sesi kedua. Proses berikutnya setelah dibuat PO oleh PPK adalah penjual akan mengkonfirmasi PO tersebut dan mengirimkan pesanan. Kenapa pesanan dikirimkan terlebih dahulu? Karena di dalam contoh ini kita menggunakan metode term of payment atau bayar di belakang. Selanjutnya adalah tugas dari PPK untuk menerima dan memeriksa kembali pesanan tersebut dan melakukan konfirmasi penerimaan pesanan di sistem. Setelah penerimaan pesanan dilakukan, barulah tagihan itu aktif dan bendahara melakukan pembayaran serta konfirmasi pembayaran melalui email. Semua proses ini, Bapak Ibu, memiliki batas waktu. Satu proses yang tidak ada batas waktunya itu adalah, dua proses adalah negosiasi dan penerimaan di sistem. Proses konfirmasi RFQ, konfirmasi penawaran, konfirmasi PR, pembuatan PO, konfirmasi pengiriman, itu semuanya memiliki batas waktu. Bapak Ibu dapat melihat adanya, silakan lakukan konfirmasi pesanan sebelum. Jika Bapak Ibu melewati waktu tersebut, maka nantinya sistem akan membatalkan transaksi. Jika transaksi telah dibatalkan oleh sistem, maka transaksi tersebut tidak dapat diaktifkan. Sehingga harus dilakukan pembuatan transaksi ulang. Jadi Bapak Ibu mohon memperhatikan batas waktu transaksinya. Kita berlanjut ke metode pembayaran. Slide-nya sedikit lagi, Bapak Ibu. Kami menyediakan metode pembayaran CBD ataupun TOP. TOP yang biasanya digunakan dan ini berdasarkan hasil kesepakatan. Mengenai cara pembayaran, MBIS Market menyediakan pembayaran virtual account ataupun kartu kredit. Beberapa kementerian sudah memiliki akses kartu kredit pemerintah dan dapat melakukan pembayaran. Dan untuk virtual account saat ini telah tersedia beberapa bank. Salah satu bank daerah yang sudah bergabung itulah Bank BJB. Namun harapan kami dapat segera menyediakan fitur pembayaran online untuk bank daerah Bapak dan Ibu. Jika ternyata bank daerah Bapak Ibu belum tersedia, misalkan kita pilih Bank Sulawesi Tenggara, kan ya belum tersedia, maka silahkan melakukan pembayaran melalui transfer. Nomor rekening penyedia akan muncul di cetak tagihan. Dan selanjutnya pembeli akan melakukan transfer ke rekening Bapak Ibu yang muncul, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran melalui email. Jika pembayaran melalui virtual account dan kartu kredit, maka tidak lagi diperlukan konfirmasi pembayaran. 3 slide terakhir dari kami berkaitan dengan dokumen. Dokumen di MBIS Market dapat dicetak berkali-kali. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kehilangan dokumen. Silakan mencetak ulang. Saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu PO atau pesanan. Informasi penting dari PO adalah PO itu dibuat atas nama pembeli kepada penjual dengan berbagai informasi, termasuk informasi produk dan informasi pajak. Bagaimana dengan dokumen tagihan? Dokumen tagihan akan muncul atas nama pembeli kepada penjual. Dengan informasi yang sama, saya akan jelaskan saat transaksi, dan terdapat tambahan nomor rekening Bapak dan Ibu penjual. Tidak akan ada nomor MBIS Market yang muncul. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran adalah dokumen bukti bayar. Nah, di sini statusnya menunggu pembayaran karena belum dilakukan konfirmasi pembayaran dari pembeli.
Jika nantinya pembayaran online, maka status ini akan berubah secara otomatis. Dan ini dapat digunakan sebagai bukti bayar atas transaksi yang telah dilakukan. Dan terakhir, dari saya, Bapak Ibu, silakan mendaftar sesi pelatihan MBIS Market. Kami memiliki tim trainer yang akan membantu Bapak dan Ibu. Link pendaftaran untuk penyedia ada di sebelah kiri. Oke, silahkan klik, nanti silahkan menuju link ini, mengisi form. Tim kami akan mengatur waktu. Dan untuk Bapak Ibu pembeli atau instansi pemerintah, silahkan mendaftar di link di sebelah kanan. Oke, jika tidak terdapat tim akun eksekutif kami di area Bapak Ibu, kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk melakukan atau mendaftar kelas online kami, ataupun menghubungi salah satu perwakilan, misalkan untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dapat menghubungi saya. Jadi di akhir acara saya akan memberikan nomor telepon saya, sehingga Bapak Ibu dapat menghubungi saya, misalkan kita dapat mengatur pelatihan bersama di pemerintah daerah. Demikian perkenalan sesi awal dari sesi Zoom ini. Mungkin cukup panjang ya Bapak Ibu ya, tetapi saya sangat berharap Bapak Ibu semakin mendapatkan gambaran dari proses atau dari MBIS Market beserta fitur-fitur yang disediakan. Bu Nadia, kita sesi tanya jawab dulu atau berlanjut ke sesi kedua? Baik, siap. Ya. Kemungkinan ini banyak pertanyaan sudah. Apakah sesi tanya jawab dulu, Pak Mada, atau bagaimana? Oke, baik. Kalau begitu nanti kita coba sambil jalan ya. Sambil jalan ada beberapa proses yang rasanya kita perlu bahas, beberapa poin yang sebenarnya juga ditanyakan di sini. Mungkin saya akan jawab singkat saja Mbak Bu Nadia untuk pertanyaan di sini ya. Baik, siap, Pak Saya Mada. akan jawab. Saya Mungkin coba. pertanyaan dari pertama ya Pak Mada ya, dari Bapak Yes. Dewa Prama. Beliau dari Bali. Pertanyaannya, apakah setelah selesai transaksi, pajak akan dibayar secara otomatis ke instansi terkait? Oke, baik. Saya jawab. Terima kasih Pak Dewa Prama. Untuk perpajakan, di MBIS Market sebenarnya menyediakan fitur PMK 58, di mana kami sebagai pemungutnya. Tetapi fitur ini hanya dapat digunakan atau ada kewajiban pembayaran itu dilakukan melalui sistem. Harus secara online, agar kami dapat memungut dan menyetor pajak tersebut. Bagaimana jika pembayaran transfer? Maka nantinya opsinya adalah pembeli sebagai pemungut. Ini Bapak Ibu biasanya sudah menjalankan ini, di mana bendahara memungut pajaknya. Jadi Bapak Ibu penyedia sudah menerima bersihnya, posisi yang sudah dipotong pajak oleh bendahara. Tetapi ada juga opsi untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Ada juga di mana PPN itu dibayarkan ke penyedia. Kemudian penyedialah yang melakukan penyetoran dan memberikan bukti setor ke pembeli. Jadi ada beberapa opsi Pak Dewa Prama. Namun untuk di Bali, misalkan Pak Dewa Prama di Bali dan pemerintah daerah biasanya akan dipungut oleh bendahara. Baik, Mbak Nadia. Saya akan bacakan juga Mbak Nadia agar langsung ya saya bisa jawab. Yang kedua dari Coach Henry. Jika ada kegiatan Zoom dari MBIS Market, mohon kami diinfokan. Baik, Bapak Ibu, kami biasanya akan memberikan informasi melalui email. Jadi Bapak Ibu mohon memeriksa emailnya ya untuk undangan ataupun beberapa grup WhatsApp. Beberapa daerah saya mohon maaf belum memiliki grup WhatsApp, namun untuk daerah tertentu sudah ada grup WhatsApp yang dapat bergabung sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan informasi ataupun sebagai sarana tanya jawab jika Bapak Ibu memiliki kendala. Dan kemudian dari Bapak Hendro, ini
dari pemerintah Kota Samarinda. Samarinda. Bagaimana cara bertransaksi secara online supaya administrasi bisa dipercepat? Tidak menunggu konfirmasi mungkin dari internal, mungkin Pak ya, dari penyedia juga ya. Dan komitmen fee itu wajib ya, karena dibayar setelah selesai. Mungkin yang dimaksud adalah platform fee. Yang pertama, Pak Endro mengenai administrasi, tentu proses administrasi, proses SPJ, itu ditetapkan sendiri oleh masing-masing instansi pemerintah. MBIS Market tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Karena itulah biasanya kami berdiskusi atau mengajukan diskusi bersama tim inspektorat ataupun tim badan keuangan. Sehingga nantinya dapat dirancang suatu proses untuk mempercepat proses SPJ jika transaksi itu dilakukan melalui toko daring. Pak Hendro mungkin nanti dapat berdiskusi menyampaikan hal ini. Saya juga akan menyampaikan dengan Pak Dipo, tim kami untuk Kalimantan Timur mengenai hal ini. Dan mengenai platform fee atau komitmen fee, ini ada di sisi penjual. Dan platform fee hanya bisa dibayarkan ketika Bapak Ibu penjual sudah menerima pembayaran. Tidak akan ada pembayaran platform fee di depan. Dari sisi pembeli sebenarnya tidak perlu mempertimbangkan ini, Pak Hendro, karena nantinya akan dibebankan ke penjual. Meskipun ada kemungkinan nantinya penjual akan menaikkan harga. Namun dari sisi Pak Hendro yang perlu diperhatikan adalah nilai pagunya, ya, agar tetap dalam batas pagu, Pak Hendro. Kemudian mengenai dari Tabalong, ini dari tempatnya Ibu Nadia, mengenai pajak langsung dipotong, seperti yang saya sampaikan, pajak dipotong oleh MBIS Market jika Bapak Ibu memilih MBIS Market sebagai WAPU. Dan kewajiban setelah memilih MBIS Market sebagai WAPU adalah Bapak Ibu pembayarannya harus online. Ya, harus online. Meskipun misalkan nanti Bank Kalsel belum tersedia, tetapi Bapak Ibu dari Tabalong pilih MBIS Market sebagai WAPU, maka pembayarannya harus melalui online yang tersedia. Jadi mohon diperhatikan. Dan jika ternyata pembayaran WAPU, MBIS Market sebagai WAPU tidak dimungkinkan, biasanya mekanisme pemungutan adalah oleh pembeli ataupun diserahkan ke penyedia. Untuk limit transaksi, dalam toko daring, batas transaksi adalah 200 juta, Pak Ibu. Jika ternyata Bapak Ibu, saya mau transaksi di atas 200 juta, maka itu akan menjadi pertimbangan keputusan dan konsekuensi Bapak Ibu di luar toko daring. Kita lanjut sedikit nih mengenai saya lihat baik dari Bapak Ahmad. Ya, bagaimana jika bank kas daerah belum masuk dalam MBIS Market? Untuk saat ini pembayarannya silahkan langsung dengan transfer, Pak Ahmad. Jadi dari rekening bendahara kepada rekening penjual. Kalaupun nantinya bank daerah tersedia, uang itu akan tetap dari rekening pembeli, ditujukan atau sistemnya melalui sistem MBIS Market, nanti akan diteruskan ke penjual secara real time. Jadi tidak apa-apa, Pak Ahmad, jika bank daerah belum tersedia. Silakan memilih metode transfer. Kemudian masih dari Pak Ahmad, kebetulan saya baru juga jawab mengenai batas transaksi melebihi 200 juta. Apakah dapat dilaksanakan? Dan apakah tetap menggunakan akun PP atau PPK? Dapat saya sampaikan kembali, batas transaksi toko daring di MBIS Market adalah 200 juta, di mana nilai di atas 50 hingga 200 juta diperlukan adanya negosiasi. Jika ternyata dari instansi Bapak Ibu ingin bertransaksi di atas 200 juta, kami mohon maaf, kami tidak dapat menjawab pertanyaan ini, Bapak. Kami hanya dapat menyampaikan bahwa pertimbangan, keputusan, serta konsekuensi itu akan menjadi tanggung jawab pembeli, ataupun di sisi nantinya jika ada kaitannya dengan penjual. Ya, jadi mohon nanti mempertimbangkan keputusan dan konsekuensi dari transaksi di atas 200 juta. Kemudian dari Pak Farid, untuk pembayaran apakah ada opsi virtual account
MBIS Market atau langsung ke rekening penyedia. Opsi ini tersedia keduanya, Pak Farid. Jika layanan pembayaran online bank daerah telah tersedia, silahkan memilih metode virtual account. Tetapi jika belum tersedia, silahkan melakukan transfer ke rekening penyedia dengan nantinya melakukan konfirmasi pembayaran melalui email. Ini saya lanjut sebelum sesi berikutnya ke Ibu Arina dari UNUT. Untuk pembayaran pajak yang membayar itu dari penyedia atau pembeli. Bapak Ibu harus memperhatikan regulasi pajaknya. Karena yang pertama dari sisi pembebanan. Pembebanan pajak itu bisa di pembeli atau penjual. Pajak pertambahan nilai atau PPN selalu dibebankan ke pembeli sebagai penerima pertambahan nilai atas pembelian tersebut. Dan untuk PPH, biasanya PPH 22 atau 23 dibebankan kepada penjual sebagai penerima penghasilan. Jadi harus sesuai dengan regulasinya, Bu Arina. Tetapi untuk penyetorannya, ini berbeda hal lagi. Bapak Ibu harus melihat dua sisi, pembebanan dan penyetoran. Pembebanan PPN di pembeli, PPH 22, 23 di penjual. Siapa yang memungut? Untuk PPN, pemungutan bisa dilakukan oleh bendahara dan wajib dilakukan oleh bendahara jika transaksinya di atas 2 juta. Jika transaksinya di bawah 2 juta, maka PPN dapat dibayarkan ke penyedia. Penyedialah yang nantinya akan menyetorkan dan memberikan bukti setor kepada pembeli. Untuk PPN, transaksi dengan non-PKP, penyetorannya akan dilakukan oleh bendahara. Dan untuk PPH, ini biasanya penyetorannya dilakukan oleh bendahara. Begitu, kira-kira seperti itu, Bu Arina. Jadi tidak bisa langsung ke pembeli atau penjual, karena pembebanan dan penyetoran adalah dua hal yang berbeda. Kemudian dari Global Jaya Sejahtera mengenai fee. Ya, benar Bapak, MBIS Market saat ini mengenakan fee 2% dan menurun ke 1% tergantung dari nilai transaksi untuk transaksi yang dibuat atau RFQ yang dibuat per 1 Oktober. Nanti kami juga akan share di akhir mengenai materi dari platform fee. Pertanyaan lain dari Ibu Nur. Maaf, Ibu mungkin ya, Ibu Nur, mengenai berat barang. Untuk saat ini, Pak atau Ibu, Bapak Ibu semua, silahkan mengira-ngira atau memperkirakan berat barang tersebut. Untuk saat ini, MBIS Market memang belum terintegrasi dengan ekspedisi, sehingga tidak ada berat ongkos kirim yang berkaitan dengan berat tersebut. Namun, proses ini tidak dapat di-skip, Bapak Ibu. Jadi silahkan dikira-kira saja panjang, lebar, dan tinggi, serta berat dari produk tersebut. Dari Ibu Arina, silahkan ditransfer pembayaran tersebut. Ibu, mungkin maksudnya kalau platform fee tidak bisa, harus melalui VA atau KRIS, tapi untuk sisi pembeli, silakan melakukan transfer Bapak Ibu, tetapi jika pembayarannya transfer, Bapak Ibu disarankan tidak memilih MBIS Market sebagai WAPU. Dan setelah melakukan pembayaran, agar mengirimkan konfirmasi pembayaran. Kemudian dari Bapak Gede Mahendra, mengenai fitur resi. Saya yakin Bapak Ibu juga di sini ada yang terlintas mengenai resi atau berita acara serah terima. Ya, saat ini kami masih dalam proses perencanaan pengembangan fitur tersebut. Hal ini karena format dari berita acara ataupun resi itu antara satu pemerintah dan yang lain itu berbeda. Sehingga kami harus memastikan format yang dapat digunakan dan dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian mengenai dari Ibu Iswara atau Bapak mungkin untuk pembayaran transfer, kami juga akan kirimkan nanti
Formatnya Ibu Nadia bisa dikirim ya nanti di chat ya. Baik, Dan ya. menyambung ke Ibu Siti. Ibu telah mengirimkan bukti transfer, tetapi lama diubah. Satu hal penting, Bapak Ibu, dalam proses konfirmasi pembayaran adalah kesesuaian informasi dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan informasi artinya Bapak Ibu harus memberikan informasi bukti bayar ini untuk PO yang mana, PO nomor berapa. Jika PO-nya salah atau tidak sesuai, maka tidak akan diproses. Yang kedua, kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen berkaitan dengan bukti transfer, bukti setor pajak, jika ternyata bendahara memungut, ataupun SP2D yang telah diotorisasi oleh pihak bank. Jika ternyata ada satu dokumen yang tidak lengkap, maka tim help kami tidak dapat memproses. Yang ketiga, masih juga berkaitan dengan kesesuaian informasi adalah adanya perbedaan pembayaran. Seringkali terdapat perbedaan pembayaran, jangankan Rp100, Rp1 lebih atau kurang, tim help kami akan membutuhkan konfirmasi. Sehingga kami menyarankan saat Bapak Ibu mengirimkan email konfirmasi pembayaran, agar selalu memberikan nomor PO yang sesuai. Jika PO-nya ada banyak, agar diberikan penomoran pada buktinya. Kelengkapan dokumen, lampirkan bukti transfer, bukti setor pajak, ataupun SP2D yang telah diotorisasi, serta memberikan penjelasan jika ada perbedaan antara nilai di sistem dengan nilai pembayaran Bapak Ibu. Tim help kami pasti membalas email Bapak Ibu. Bisa jadi email Bapak Ibu sudah dibalas, tetapi Bapak Ibu belum melihat email lagi, sehingga tidak dapat memberikan konfirmasi atau informasi yang diperlukan oleh tim help kami untuk memproses pembayaran Bapak dan Ibu. Kemudian dari Ibu Ririani, bagaimana pembayaran pembeli yang jatuh tempo? Apakah ada sanksi? Kemudian yang kedua, proses pembayaran offline payment seperti apa? Karena ada pembayaran yang sudah dilakukan tetapi statusnya belum dibayar. Yang pertama, saat ini atau ke depannya sebenarnya sanksi ini sudah berjalan, di mana jika ada tagihan yang jatuh tempo, maka pembeli tidak dapat melakukan transaksi baru ataupun melanjutkan transaksi yang sudah berjalan. Ini juga berkaitan dengan TOP tadi. Karena itu sangat penting memberikan informasi TOP yang tepat. Yang kedua, pembayaran offline payment itu Bapak Ibu, artinya pembeli mentransfer langsung kepada Bapak Ibu. Jika pembayaran dilakukan melalui transfer, kami, MBIS Market, tidak mengetahui adanya pembayaran tersebut, sehingga dibutuhkan email konfirmasi pembayaran. Dari pertanyaan dari Ibu Ririani, pembeli sudah transfer, penyedia sudah terima pembayaran, tetapi kenapa statusnya belum dibayar? Bisa jadi karena pembeli belum melakukan konfirmasi pembayaran. Ataupun jika telah melakukan konfirmasi pembayaran, kami masih membutuhkan informasi. Bisa jadi karena ada perbedaan, kekurangan dokumen, dan lainnya. Saya menyarankan bagi Bapak Ibu pembeli yang telah mengirimkan email, namun status transaksi belum berubah, agar memeriksa email kembali, Bapak Ibu, untuk melihat email balasan dari tim help kami. Ini pertanyaan masih cukup banyak, tapi tidak apa-apa, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu bisa ditahan dulu pertanyaannya, nanti akan dari sesi lain. Jadi saya yakin nanti akan ada pertanyaan setelah sesi berikutnya. Kemudian untuk pembayaran, maaf saya lewat sedikit. Bank daerah untuk Semarang. Pertanyaan dari Pak Doni. Benar Bapak, Bank daerah untuk Semarang itu adalah BPD Jateng. Untuk saat ini belum tersedia pembayaran online melalui BPD Jateng, sehingga pembayaran akan dilakukan melalui
transfer. Dari CV Almareza. Untuk wilayah Kota Makassar, apakah sudah ada? Sudah ada, Bapak. Nanti di sesi berikutnya saya akan share, kami memiliki tim account eksekutif untuk wilayah Sulawesi Selatan, sehingga dapat membantu Bapak Ibu yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian dari Bangka Belitung, Bapak Uci Budiman, mengenai fitur tambah alamat pada profil departemen. Untuk saat ini, fitur alamat dapat dimasukkan dalam pengaturan alamat. Untuk detailnya saya akan sampaikan di sesi berikutnya. Kemudian dari Ibu Betty, KPH, saya mungkin tidak hafal, maaf Bu Betty ya. Pertanyaan dari beliau adalah, jika di MBIS Market terjadi permasalahan tidak muncul tombol PR dan persetujuan PPK. Bagaimana? Sebelumnya saya mohon maaf, Bapak Ibu, beberapa Bapak Ibu ada yang mengalami kendala ini, karena di beberapa periode yang lalu MBIS Market melakukan pengembangan sistem dan masih berjalan, sehingga atas beberapa transaksi itu tidak muncul. Baik itu misalkan quotation tidak muncul di sisi pembeli, RFQ tidak muncul di sisi penjual, ataupun seperti yang dialami Ibu Betty, tombol PR dan persetujuan PPK tidak muncul. Bapak Ibu dapat menunggu dalam beberapa jam ke depan, karena sistem kami memiliki mekanisme perbaikan sendiri, ataupun jika dirasa sudah berlalu, silakan menghubungi tim account eksekutif kami, Ibu Betty. Nantinya tim kami akan membantu menyampaikan permasalahan Bapak Ibu kepada tim internal kami. Jika Bapak Ibu memiliki kendala seperti yang dialami Ibu Betty, mohon segera menginformasikan ke kami agar nantinya transaksi Bapak Ibu tidak melewati batas waktu. Karena proses perbaikan mungkin membutuhkan waktu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengulang kembali. Kemudian mengenai platform fee, dari Pak Wahida atau Ibu Wahida, maaf Bu Asrul. Untuk pembayaran platform fee, Mbak Nadia mungkin nanti bisa di-share ya. Baik, siap. Materinya di dalam ini. Kemudian dari Pak Agus, mengenai apakah kami bisa memasarkan produk kami. Beliau ada di Bali, apakah bisa memasarkan produknya? Ini sangat dimungkinkan, Pak Agus, karena begitu Bapak Agus mendaftar di MBIS Market, misalkan lokasi di Bali, tetapi dapat dilihat oleh seluruh pengguna kami. Kemudian untuk Ibu Mutia, untuk Kota Makassar, saya akan share nanti di akhir sesi, tim account eksekutif kami, sehingga Bapak Ibu dapat menghubungi, dan tim kami dapat langsung membantu. Kemudian, untuk Pak Dewo kembali, jika pembeli menggunakan offline payment atau transfer, apakah penjual perlu membayar pajak? Pajak itu dibayarkan tidak terbatas pada metode pembayaran yang dilakukan. Kaitannya adalah dengan siapa yang memungut. Ya, untuk pembayaran virtual account ataupun transfer, biasanya pemungutan PPH yang bebannya di penjual ini dilakukan oleh bendahara, Pak Dewo. Jadi, tidak terbatas pada metode pembayaran. Saya yang terakhir, sebelum nanti ada yang resen, saya yang terakhir mengenai dari Ibu Siti, mengenai nomor telepon helpdesk. Maaf Ibu, kami tidak dapat memberikan informasi nomor telepon helpdesk kami. Nomor telepon personal tidak dapat, namun terdapat nomor telepon yang dapat Bapak Ibu hubungi di website MBIS Market. Kemudian mengenai dari Pak Iwan, Jawa Barat, harga di toko daring MBIS lebih mahal jika dibandingkan dengan harga di toko offline. Bagaimana resiko pertanggungjawabannya? Dari Pak Iwan, mengenai resiko, sangat penting untuk mendiskusikan hal ini bersama tim inspektorat, baik itu pemerintah daerah ataupun kementerian atau lembaga. Karena MBIS dari kami tidak memiliki kewenangan mengenai pemeriksaan ataupun penetapan harga. Namun, mengenai harga tayang itu bukanlah harga pasti. Dari Pak Iwan, misalkan Pak Iwan sebagai pembeli, Pak Iwan silahkan mengajukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang misalkan
harga lebih murah atau sama dengan toko offline. Silakan memanfaatkan fitur negosiasi pada e-Bismarket untuk bernegosiasi dan mendapatkan harga. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Asih, Bapak Ibu mungkin ditahan dulu pertanyaannya. Ini dari Batam. Jika dalam paket kita sudah all in dengan makan minum, apakah itu harus diuraikan per item di katalog? Mungkin misalkan Ibu Asih punya paket itu ya, termasuk makan minum. Kami menyarankan agar dijelaskan dalam deskripsinya, Bapak Ibu. Jadi misalkan tertulis satu paket kegiatan, disampaikan bahwa paket ini termasuk makan minum ataupun hal-hal lainnya. Jadi deskripsi itulah yang menjadi gambaran atau detail dari paket tersebut. Bagaimana jika ternyata ada kegiatan lain? Apakah saya edit saja produk itu? Saya sarankan Bapak Ibu tidak mengedit spesifikasi dari produk yang sudah diupload. Jika dibutuhkan spesifikasi lain, silahkan nanti mengupload produk lainnya. Oke. Satu pertanyaan mungkin ya karena ada yang resen dari Ibu Endang. Silahkan Ibu. Ibu Endang Waryanti dari Kanwil, Kalimantan Timur. Silakan Ibu Endang, sebelum kita berlanjut, karena sesinya masih cukup panjang ini ya. Tidak ada dari Ibu Endang? Di-unmute. Oh, ya, selamat pagi Bapak, terima kasih. Pagi Ibu. Ya, Bapak mohon izin, mungkin tadi agak terlambat mengetahui ada Zoom, tapi alhamdulillah bisa bergabung. Nah, ada dua hal yang ingin saya tanyakan Bapak. Yang pertama, kebetulan saya ini dinasnya di Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, dan Kanwil Kaltim itu punya 13 satker yang tidak semua mempunyai pejabat pengadaan, sehingga saya sebagai pejabat pengadaan Kanwil BPN Prop Kaltim itu menjadi PBJ juga untuk beberapa kantor pertanahan kabupaten kota. Nah, akibatnya kan saya punya beberapa username Bapak ya untuk di LPSE masing-masing kantor pertanahan, dan itu membuat kadang-kadang tanpa sebab yang jelas, hari ini saya bisa buka, besok kemudian username dan passwordnya tidak bisa terbaca begitu. Nah, untuk yang baru-baru ini kurang lebih 3 minggu yang lalu itu akun saya untuk kantor pertanahan Kota Samarinda. Akhirnya username dan password saya ganti semuanya. Tapi akibatnya Bapak, ketika saya mau masuk ke Bismarket, saya tidak bisa. Oke lah kalau dimintain yang verifikasi ulang, yang kita masukkan email dan nomor telepon baru, itu sudah biasa. Sudah saya lakukan, sudah terverifikasi juga. Tetapi ketika saya mengklik di Bismarket, baik untuk pemilihan ATK maupun elektronik, itu muncul pertanyaan Bapak, apakah Anda sudah pernah melakukan pendaftaran di Bismarket? Karena saya merasa kami sudah melakukan, kan saya picik sudah ya Bapak ya, saya klik